Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kepada materi yang kedua. Masih topik ke-8, yaitu membentuk masyarakat yang beradab ya dan sejahtera. Di topik yang kedua ini kita membicarakan ya masalah. Jadi topik 8 ini menunjukkan masyarakat yang beradab dan sejahtera gitu ya. Nah, di topik yang kedua kita membicarakan tentang masyarakat madani. Ya. Masyarakat madani menuju masyarakat beradab dan sejahtera. Tentu yang perlu kita ketahui pertama kali di sini adalah apa itu masyarakat madani. Ya. Masyarakat madani berasal dari kata Madinah gitu ya. Kata Madani juga bermakna kota. Tentu kota dikonsepkan dengan tradisi yang berbeda dengan masyarakat yang lebih sederhana gitu. Jadi masyarakat yang lebih baik, katakanlah lebih modern begitu konsepnya Madani. Tentu masyarakat Madani dengan konotasi yang seperti ini terkait-kait dengan masyarakat yang beradab. Ya, di sini kan memang bagaimana masyarakat madani itu bisa menuju ke masyarakat beradab dan masyarakat yang sejahtera, begitu. Ya. Kalau dikaitkan dengan kata-kata Madinah, maka kita mengenal bahwasanya dikaitkan dengan masalah kota Nabi, gitu. Dikaitkan dengan masalah agama. Jadi kalau kita bicarakan masyarakat madani, ya, tentu di sana masyarakat-masyarakat yang menggunakan nilai-nilai agama. Ya, masyarakat yang menggunakan nilai-nilai agama sebagai satu pedomannya, sebagai rujukan dalam perilakunya. Gitu. Sehingga nilai yang ada di masyarakat agama ini, ya, nilai-nilai yang ada di agama itu muncul di dalam nilai-nilai keilmuan yang ada di masyarakat madani itu. Ya. Tidak hanya nilai ilmu, tapi juga nilai budaya, ya. Juga ada nilai hukum, ya. Adat istiadat, semuanya menggunakan sumber nilai dari nilai-nilai yang muncul di agama. Juga nilai-nilai etika, begitu ya. Jadi konsep etikanya pun juga konsep etika yang diwarnai oleh nilai-nilai agama, begitu. Sehingga nilai-nilai yang lain itu bersumber pada nilai-nilai agama. Artinya nilai agama itu dipakai sebagai pedoman. Oke. Sehingga masyarakat madani adalah berkonotasi memang masyarakat yang baik. Jadi masyarakat yang madani itu adalah masyarakat yang baik. Gitu. Nah, yang kebaikan di situ tergambar sebagai suatu masyarakat yang sejahtera. Kesejahteraan, ya, yang tidak hanya sekedar aspek material saja, tapi juga kesejahteraan dari aspek spiritual. Ya, jadi sejahtera dari aspek material, juga sejahtera di aspek spiritual, gitu ya. Jadi aspek material nampak sebagai kecukupan dari sandang pangan papan, ya. Sandangnya cukup, gitu ya. Cukup sandang, cukup pangan, cukup papan, gitu ya. Ini biasa disebut dengan kebutuhan primer. Kebutuhan sekundernya bisa seperti mobil, motor, TV dan sebagainya. Artinya secara material tercukupi, ya, sebatas apa yang dia miliki, tentu gitu ya. Tidak harus standarnya itu sama tiap orang. Nah, aspek spiritual itu yang lebih menunjukkan konsep-konsep keberadaban dan kesejahteraan ini sebetulnya. Ya. Konsep-konsep spiritual yang harus dipenuhi dari masyarakat yang sejahtera itu adalah tentu masyarakat yang adil. Dari keadilan maka muncul toleransi. Dari toleransi muncul kerukunan. Maka di sana ada kedamaian, ada ketenangan dan seterusnya. Nah, yang penting yang kita ketahui dari konsep ini muncul adalah ternyata di masyarakat madani masalah agama, ya, itu menjadi masalah yang diutamakan. Karena pada agama akan mengenalkan Tuhan, ya, dan Tuhan membuat aturan, ya. Tuhan ini membuat aturan pasti
Dan aturan-aturan yang dibuat Tuhan itu bisa dikatakan pasti baik. Gitu. Kenapa kok pasti baik? Karena Tuhan yang membuat alam semesta ini. Maka aturan Tuhan selain pasti baik, pasti benar. Begitu. Nah, kalau orang keluar dari aturan Tuhan, ya keluar dari aturan Tuhan manusia itu, maka pasti akan rusak. Kerusakan itu karena manusia, ya seolah-olah dia itu ingin keluar dari aturan Tuhan. Itu muncul karena adanya ambisi, gitu ya. Adanya kerakusan, gitu. Rakus apa? Rakus jabatan, rakus harta diri. Ya, ini semua tentu menjadi kendala di dalam suatu masyarakat yang madani, gitu. Dan ini memang nilai-nilai yang bisa dikatakan itu nilai-nilai yang salah, gitu ya. Ya, maka orang yang memiliki seperti itu, ya, dia tidak mengikuti aturan, ya, tidak mengikuti aturan. Kenapa kok tidak mengikuti aturan? Ya umumnya karena mereka sombong, gitu. Sombong itu jelas lawang dari kebaikan, dan sombong itu identik dengan sifatnya iblis, gitu ya. Yang mana iblis itu sukanya pasti merusak, gitu ya. Konsepnya kan begitu. Dalam bahasa agama sudah sangat jelas sekali, ya. Di sini kemudian ada Tuhan, kemudian Tuhan itu membuat manusia. Tapi Tuhan juga sudah membuat jin, ya. Di sini katakanlah kita sebut aja langsung iblis. Ya, manusia disuruh taat, ya, pada Tuhan. Tapi iblis malah tidak, dia menipu, gitu ya. Dia disuruh sujud pada Adam, tidak mau, ya. Dia tidak taat, gitu. Kenapa? Dia merasa lebih baik, merasa lebih besar, ya. Atau intinya dia tuh sombong, ya. Kenapa? Karena lebih baik daripada manusia. Iblis merasa lebih tinggi, ya. Di sini manusia, ini iblis, dia merasa lebih tinggi, ya begitu. Kenapa lebih tinggi? Karena dibuat dari api. Nah, konsep sombong inilah yang membuat manusia kemudian jadi rusak, gitu ya. Sombong inilah yang membuat dia mengagungkan harga dirinya. Karena jabatannya, karena hartanya, terutama harga diri ini, muncul suatu kerakusan karena ada ambisi juga. Nah, ini yang menyebabkan, ya, kenapa orang itu rusak. Nah, kalau masyarakat madani itu adalah masyarakat yang menggunakan latar belakang agama sebagai pedoman hidupnya. Nilai-nilai agama mewarnai nilai-nilai ilmu, nilai etika, nilai hukum, dan nilai budaya. Yang semuanya ini akan bersumber dari agama, yang dengan itu maka terbentuk masyarakat madani yang mendukung munculnya kesejahteraan dan masyarakat yang beradab. Baik, itu bagaimana masyarakat madani bisa melahirkan masyarakat yang beradab dan sejahtera.